Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber pada siang hari ini, ada Kak Reza yang cukup luar biasa, juga Kak Sela, terima kasih atas supportnya. Juga sebagai idola saya adalah Gus Novi pada siang hari ini. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Mbak moderatornya, Mbak Mai, yang paling cantik pada siang hari ini. Juga seluruh peserta webinar, khususnya dari Kabupaten Blitar. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat. Syukur Alhamdulillah, kita bersama dapat bergabung bersilaturahim dalam acara webinar Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021. Menuju Indonesia makin cakap digital. Semoga kegiatan kita ini berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tadi kita ikuti bersama, kita simak bersama paparan berbagai hal mengenai digital skill bersama Kak Reza yang cukup asik. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal mengenai digital culture dengan tema literasi digital sebagai sarana meningkatkan pengetahuan warisan budaya. Baik, izinkan saya untuk share screen. Bagaimana Mbak Mei? Apakah sudah nampak ya? Oke. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal mengenai digital culture, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, nama Muhammad Lutfi, pekerjaan guru, untuk hobi menyanyi, meskipun dengan suara yang pas-pasan. Ya, enggak apa-apalah. Ya, penyanyi kamar mandi lah. Untuk pengalaman organisasi, saya pernah menjadi ketua IBNU, ya, sebagai ketua sekelompok kesenian di kampung saya, juga pernah sebagai pengurus PGRI, juga sampai saat ini masih sebagai TSR dan fasilitator PMR PMI Kabupaten Blitar, juga sebagai pengurus Gerakan Pramuka, juga sebagai pengurus Saka Kominfo Kabupaten Blitar. Alhamdulillah bersama teman-teman sampai saat ini masih dipercaya sebagai pengurus RTIK cabang Kabupaten Blitar. Untuk pengalaman kerja, saya pernah bekerja di bengkel angkatan darat di Surabaya, juga pernah di PT Anindo di Kota Malang, dan kegiatan sehari-hari sampai saat ini sebagai seorang pengajar di sekolah dasar di Kabupaten Blitar. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Mari selanjutnya kita mencoba untuk belajar tentang literasi digital sebagai sarana meningkatkan pengetahuan warisan budaya. Mengapa ini penting, Bapak Ibu serta teman-teman semua? Karena kita ketahui, tidak kita pungkiri bahwa Indonesia adalah kaya dengan budayanya, dengan warisan budayanya. Mengapa kita perlu mempelajari melalui literasi digital, melalui teknologi digital? Nah, kalau kita lihat dalam setiap menitnya bahwa sekian miliar masyarakat itu mengakses informasi-informasi melalui teknologi digital, melalui media sosial, baik di WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peluang, adalah kesempatan, sebuah sarana. Kalau dulu kita kepingin mempelajari, kepingin tahu suatu budaya dari daerah lain, kita harus datang ke tempat. Kepingin menyaksikan budaya yang ada di Papua, kita harus ke sana. Atau juga ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, tetapi saat ini cukup dengan jempol kita bisa mempelajari, kita bisa mengetahui budaya-budaya nasional kita. Kita mencoba untuk mengetahui dari awal apa budaya itu. Budaya adalah gagasan dan rasa, tindakan dan karya
yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya juga sebagai cipta karya dan rasa. Seperti tadi saya katakan bersama bahwa Indonesia itu adalah negara yang majemuk, multikulturalis, dan demokratis. Yang mana terdiri dari bersuku-suku. Ya. Bahasa saja ada 700 lebih. Nah, ini merupakan warisan budaya yang luar biasa. Mari kita pelajari. Mari kita belajar agar kita mengetahui. Nah, berapa bahasa yang kita ketahui, yang kita. Suku ada 1000 lebih. Ya. Kemudian penduduknya ada 2 juta lebih. Nah, inilah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu kita pelajari dan kita ketahui agar kita semakin mencintai budaya kita. Kita ketahui bersama bahwa Bhinneka Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun bersuku-suku dengan berbagai bahasa, dengan Bhinneka Tunggal Ika, tetap menjadi sebuah satu kesatuan, yaitu NKRI. Budaya Indonesia adalah suatu karya khas yang dibanggakan, yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman sebagai warisan, serta mencerminkan jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus bangga dengan budaya Indonesia. Tetapi ada beberapa permasalahan dalam kebudayaan, yang mana budaya kita terkesan kuno. Warisan budaya terkesan kuno, sehingga semakin ditinggalkan, tidak dikenali khususnya oleh anak-anak muda, generasi muda kita. Nah, oleh karena itu perlu adanya transformasi budaya. Bagaimana budaya menjadi menarik? Bagaimana anak-anak muda kita mau mempelajari budaya nasional kita? Karena apa? Apabila mereka tidak lagi mengenal budaya daerah kita, maka kebudayaan Indonesia akan semakin punah. Mari kita coba mengetahui beberapa bentuk budaya. Bentuk budaya ada 3, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yaitu yang pertama adalah praktik. Praktek itu adalah penggunaan produk dan interaksi dalam budaya, seperti komunikasi yaitu bahasa, kegiatan sosial masyarakat, juga penampilan-penampilan ritual adat. Kemudian yang berupa produk adalah ada 2, yaitu yang berwujud lukisan, patung, karya sastra, dan yang tidak berwujud adalah dongeng lesan. Karena saat ini dongeng sudah ada yang ditulis ya, dapat kita jumpai di perpustakaan di sekolah-sekolah. Juga tarian, ritual sakral sampai sakral, termasuk sistem pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah perspektif. Nah, perspektif ini adalah berupa sikap atau nilai, keyakinan, gagasan yang mendasari dari produk budaya itu sendiri. Nah, perlu adanya transformasi budaya, membawa nilai-nilai budaya daerah kita, warisan budaya daerah kita ke ruang digital, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses dengan mudah, dapat mengetahui dengan mudah seluruh nilai-nilai, seluruh kekayaan warisan budaya nasional. Tentunya pemerintah terus mengembangkan jaringan internet sampai ke pelosok desa agar seluruh masyarakat bisa menikmati, bisa mengakses informasi dengan mudah melalui teknologi digital. Dengan itu, cukup dengan jari, kita dapat mempelajari, dapat melihat, dapat mengenali kebudayaan-kebudayaan, warisan budaya daerah, warisan budaya nasional. Ini beberapa contoh yang saya ambil. Di antaranya ada upacara ngaben yang sebagai tradisi di Bali,
kita bisa melihat di dalam media sosial, dengan teknologi digital, tidak harus ke Bali, kita bisa menyaksikan. Yang kedua juga upacara kasada ya, di Gunung Tengger. Ini sebagai upacara ritual. Dan tentunya kalau teman-teman di Blitar sudah kenal ini. Untuk teman-teman yang dari daerah lain, sedikit kami sampaikan, ini adalah ritual adat, yaitu jamas pusaka Kiai Pradah atau memandikan pusaka Kiai Pradah. Ini dilaksanakan setiap bulan Maulud atau tanggal 12 Maulud. Silakan teman-teman bisa hadir ke sana pada waktu sebelum adanya pandemi COVID-19. Ini cukup ramai sekali. Bahkan tidak jarang harus rela 2 hari sebelumnya sudah ada di sana agar bisa menyaksikan ritual adat ini dengan dekat. Karena diyakini apabila bisa terkena cipratan air yang digunakan memandikan pusaka ini akan awet muda seperti saya. Baik, itu sebuah ritual adat di Lodoyo, Kabupaten Blitar. Silakan teman-teman bisa berkunjung nanti bulan depan di bulan Maulud ya. Nah, selanjutnya ini dengan rumah adat. Ternyata dari masing-masing daerah rumah adat bisa kita saksikan dengan megah dan indah. Dengan konstruksi yang sedemikian. Ini adalah seni warisan budaya yang perlu kita ketahui, perlu kita kenali dan kita pelajari. Ya, kita jangan sampai kalah dengan warga asing dari negara asing. Justru mereka yang mempelajari dan kita tidak. Luangkan waktu, sempatkan untuk mempelajari warisan budaya kita. Baik, selanjutnya tentang pakaian adat. Kalau kita saksikan betapa indahnya, betapa megahnya. Saya kira ini juga sangat bernilai ekonomi ya. Tentunya ya tidak murah pakaian adat seperti ini. Ada pakaian tulang bawang dari Lampung, ada ulos dari Sumatera Barat dan sebagainya dari Jambi. Selanjutnya tentang senjata tradisional. Ada rumah adat, ada pakaian adat. Nah, ini adalah senjata tradisional. Di masing-masing daerah memiliki ciri khas, memiliki senjata tradisional sendiri-sendiri. Kalau kita saksikan, ini ada keris dari Jawa, ada batik dari Sulawesi. Nah, semuanya cukup bernilai ya. Ini sebagai simbol, sebagai apa ya? Sebagai simbol suatu daerah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tari-tarian? Cukup megah juga. Ini dapat kita lihat ada tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari reog dari Ponorogo, dan juga dari saudara kita yang ada di timur sana, dari Papua, yaitu tari Yospan. Nah, tentunya saat ini adalah bulan Agustus, biasanya kita saksikan penampilan-penampilan budaya dari kampung ke kampung. Namun karena masih suasana pandemi, belum dapat kita saksikan momen-momen seperti itu. Bapak Ibu dapat menyaksikan kembali yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu di media digital, di internet. Nah, masih ada lagi dengan alat musik. Ternyata di berbagai daerah, nah, dengan alat-alat musik yang demikian, cukup beraneka ragam, dan semuanya cukup bernilai. Apalagi kalau sudah kita bisa kita perdengarkan untuk musik-musiknya. Ini cukup halus dan dapat kita nikmati baik keindahan bentuk musiknya, keindahan, kehalusan suaranya, kemerduan suaranya. Nah, teman-teman di Blitar, mungkin ketika sekolah kita hanya mempelajari tentang aksara. Aksara Jawa, Ono Coroko, Toto Sowolo. Nah, ternyata
kita bisa mengakses, kita bisa mengenal, bisa mengetahui berbagai aksara di berbagai daerah. Ternyata dari mana nih ya? Dari Banten ada, dari Bali ada, dari Lampung juga memiliki aksara sendiri. Memahami makna dari konten budaya. Mari berbagai kekayaan warisan budaya nasional kita apresiasi, kita dukung dengan saling menghargai perbedaan karena akan memperkaya khasanah budaya Indonesia dengan tidak saling mendiskriminasi. Untuk berpartisipasi dalam budaya di ruang digital, Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa bergabung dalam kelompok seni yang ada di kampung masing-masing, atau juga mendorong agar kelompok-kelompok seni komunitas budaya ini memiliki media digital sehingga mampu menghadirkan karya-karya seninya dari berbagai daerah di ruang digital yang dapat diakses oleh masyarakat seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Salah satu contoh ini adalah asal-usul Desa Ngerjo. Sebuah desa paling ujung dari Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan Kota Malang langsung. Nah, ini ada sebuah situs yaitu sebuah reco. Nah, ternyata ada sebuah ceritanya. Mengapa dinamakan Desa Ngerjo? Nah, ini kita dapat mempelajari, dapat kita kenali melalui media digital. Ini saya mengambil tema ini ketika ada lomba FLS 2N, lomba seni di tingkat kabupaten, di mana saya harus mencari suatu tema yang mengangkat budaya daerah, warisan daerah. Nah, alhamdulillah di dalam internet, di dalam teknologi digital juga, saya mendapatkan tema asal-usul Desa Ngerjo ini. Dan mungkin ya saudara kita yang ada di Desa Ngerjo juga belum tahu. Nah, maka itu penting sekali kita mempelajari warisan budaya kita, apalagi sudah dunianya digital, kita dapat mempelajari dengan mudah warisan-warisan budaya melalui teknologi digital. Mari kita bersama-sama mempertahankan kebudayaan dengan mempelajari budaya. Sempatkan waktu untuk mempelajari, mengenali budaya-budaya agar kita menambah pengetahuan kita. Apalagi kalau kita bisa bergabung, bisa mengikuti pada kebudayaan daerah yang ada di daerah. Juga kita bisa mengenalkan produk kebudayaan kita ke tingkat nasional, seperti produk-produk kerajinan, ukir, lukisan, atau alat-alat rumah tangga, sehingga kita bisa mengekspor ke luar negeri, sehingga tentunya akan menjadi nilai ekonomis. Mari kita bangga dengan budaya nasional kita, warisan budaya kita kita gunakan sebagai identitas. Tentunya dengan melestarikan budaya akan banyak manfaatnya. Akan memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia, menambah pendapatan negara karena menjadi destinasi wisata atau dengan mengekspor barang-barang budaya, hasil-hasil kerajinan atau lukisan. Yang ketiga, tentunya akan menyelamatkan benda-benda bersejarah, situs-situs bersejarah yang ada di daerah kita atau di lingkungan kita. Yang keempat, akan membantu dunia pendidikan dan pengetahuan di dalam penelitian. Mari teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kenalkan budaya Indonesia. Kita pelajari agar kita kaya dengan pengetahuan kita untuk mengenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Agar mereka cinta kepada saya. Maksudnya cinta kepada budaya bangsa Indonesia. Bangga menjadi relawan RTIK. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Ini juga sebuah momen ketika suatu event yang diadakan di Blitar dari seluruh Indonesia hadir dan menampilkan warisan budaya daerahnya masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.